luar sholat. Di dalam sholat softnya rapat-rapat. Di luar sholat duduknya pun semoga rapat-rapat. Ya, yang menyender ke dinding-dinding tembok-tembok, pastikan sandaran kita, sentiran kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Tentu tidak haram, tentu legal-legal saja, sah-sah saja. Tapi kalau ingin gaya yang ideal, silakan merapat, ya, laksana. Kalau di dalam masjid ada pohon, ya, maka dedaunan tidak akan jatuh, ya, ke lantai, ya, ke karpet, jatuhnya ke pundak-pundak kaum muslimin yang akan mendengarkan materi seputar urgensinya menjadi pekaji Al-Qur'anul Karim yang argumentatif. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa ba'd. Alhamdulillah, segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa hafizakumullah tabaraka wa ta'ala, ya, di waktu yang semoga Allah Ta'ala muliakan ini. Nah, kita akan berbicara seputar kegelisahan akademik saya pribadi ini mengenai fenomena belajar dan mengajar di bidang Al-Quranul Karim. Ini bapak-bapak setiap hari ngaji nih kan. Nah, coba sekarang saya minta dua-dua dulu, tanya kanan kiri. Mohon ditanya, misalnya bapak, mas, bebas, sehari ngajinya berapa juz? Kalau nggak pakai juz berapa lembar? Gitu ya. Saya tidak sedang bertanya kualitas. Oh, cuma setengah baris, satu baris, yang penting berkualitas. Oh, enggak. Saya sedang bertanya mengenai kuantitasnya dulu. Boleh dua-dua, silakan, bapak semua. Ada ibunya nih, ibunya. Kalau ada juga boleh dua-dua tanya. Mas, bang. Kalau yang sekeluarga coba cari yang bukan sekeluarga. Ya. Sehari ngajinya berapa banyak? Nah, gitu dah, nggak mesti besar baju. Sudah belum? Ya. Ngaji sih sering. Cuman kualitasnya nggak tahu. Ya, makanya saya sedang bertanya kualitas dulu, Pak. 2 ayat aja. Saya belum bertanya mengenai kualitas sekarang. Ngajinya ngaji setelah sholat ngaji tuh. Misalnya kita ngaji surat yang pendek-pendek aja lah. Misalnya Al-Huzarat. Satu paling 3-4 baris tuh. Udah itu aja. Nanti habis itu habis zuhur, asar. Nggak pernah nggak nyentuh Al-Maidah gitu, Pak. Enggak. Seolah-olah Al-Quran hanya 30 saja. Al-Maidah kalau dapat entah tahu bulan depan kali atau 2 bulan lagi kan satu hari aja cuma berapa ayat-ayat itu. Tapi dapat habis dibaca artinya dibaca, tafsirnya. Ya. Itu aja udah. Ya. Jadi seperti itu sedikit-sedikit. Ya, jadi kita akan berbicara karena Bapak sudah menggunakan mic untuk menyampaikan materi, saya akan awali kajian kita mengenai kualitas dan kuantitas. Kita biasa memberikan paradigma ibadah bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Akan saya balik paradigmanya, beribadah atau mengaji Al-Quran bukan hanya soal kualitas, namun juga soal kuantitas. Akan saya ulang sekali lagi, beribadah dalam konteks kajian kita hari ini, mengaji Al-Quran bukan hanya soal kualitas, tapi juga soal kuantitas. Kita akan awali kajian kita dengan suatu ayat di Al-Mulk. Ya, tentu fenomenal. Sebagian bapak ibu mungkin sudah hafal, atau kalau tidak hafal biasa mendengar. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah adalah zat, ya, yang mematikan manusia dan juga yang menghidupkan, nggak hanya manusia, seluruh alam semesta ini. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amaliyahnya. Wah, di sini konteksnya, Pak, konteksnya mengenai kualitas yang terbaik amaliyahnya. Tapi ingat, kita kaum muslimin tidak hanya menjadikan rujukan Al-Quran semata. Ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan.
ya sekunder pasca Al-Qur'anul Karim, bahkan yang sifatnya menjelaskan hal-hal yang mungkin ya masih belum jelas, khususnya untuk kalangan yang awam seputar Al-Qur'anul Karim. Suatu ketika Nabi bertanya atau memberikan request kepada Rabi'ah bin Malik Al-Aslami. Sal, katanya, jawab apa sabda Nabi SAW. Mintalah, mau request apa? Kata Nabi kepada Rabi'ah bin Malik. As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, aku ingin menemanimu di surga. Awal ghairu dzalik, kata Nabi. Mau request yang lain enggak? Apa kayak mungkin mau dulu unta mewah, kalau sekarang BMW gitu. Enggak cuma mau surga doang gitu. Jadi komisaris, apa kayak gitu. Apa jawaban Rabi'ah? Huwa dzaka, cukup itu aja wahai Rasul. Ingin menemanimu dalam surga. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dengan hadis yang sahih? Fa'inni ala nafsika bikatsatis sujud. Oke, kalau begitu tolonglah aku untuk merealisasikan obsesimu dengan cara apa? Memperbanyak sujud. Jawaban Nabi bukan memperbaiki kualitas sujudmu, tapi apa? Bikatsatis sujud. Banyaklah bersujud. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Akfiru min qouli la ilaha illallah." Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Dalam konteks yang lain, bahkan dalam Syarah Ihya Ulumuddin mengenai urgensinya menghatamkan Al-Qur'an, Utsman ibnu Affan satu malam hatam Al-Qur'anul Karim. Imam Syafi'i pagi hatam, sore hatam, khususnya di bulan Ramadan. Mereka tidak ada mengatakan yang penting kualitasnya, tapi apa? Kualitas penting, kuantitas juga penting. Maka dalam penelitian akademik ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Mana yang paling penting? Dua-duanya urgen, tergantung gaya penelitian kita. Bahkan ada penelitian terbaru mix method. Quality dan kuantinya sama, kurang lebih sekitar 50-50%. Nah, dari dua fenomena Quran dan hadis ini kita mengambil kesimpulan tadi. Dan Al-Qur'anul Karim ini unik. Kalau kita melihat Al-Qur'an, yang penting implementasinya, yang penting penafsirannya dari sisi ini ya, dari sisi ini, maka apa bedanya Al-Qur'an dengan kitab suci agama lain? Oh, ngapain dihatamkan? Yang penting kan penerapannya. Yang penting kan filantropi. Yang penting kan berbudi pekerti. Secara konteks ini ya. Yang penting berbagi, tidak apatis. Dari poin ini, maka apa bedanya kita dengan atau kitab suci Al-Quran dengan kitab suci lain? Al-Quran punya esensial. Bagaimana kita penerapannya? Al-Quran punya interpretasi, punya kajian tafsir yang tidak habis dibahas, dan Al-Quran juga punya tata cara verbatim, tata cara baca Al-Quran, ya, dan juga Al-Quran memiliki motivasi untuk dihatamkan, baik faham ataupun tidak faham. Tidak faham saja dapat reward satu huruf, ya, bukan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu pahala dilipat gandakan 10. Ini kalau orang kerja dapat apa, mau dapat bonus apa enggak? Saya enggak mau bonus, saya mau gaji pokok saja. Oh. Di waktu yang sama ya, enggak lembur ya, Pak, enggak lembur. Di waktu yang sama dikasih bonus enggak mau. Saya mau hanya gaji. Oh, ini bukan sokokan, ini hadiah ini. Satu pahala ngaji bi asyri amsalihha, 10 pahala. Itu nggak tahu maknanya. Ya, dalam konteks Imam Ahmad bin Hambal. Begitupun kalau salah, belum benar bacanya. Wallazi yaqra'ul Qur'an, orang membaca Quran, wa yatata'u fi. Apa itu yatata'ta? Yang terbata-bata. Misalnya ngajinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya salah itu, ya salah ya. Tapi dia mau belajar. Beda kalau udah salah nggak mau belajar, nggak pernah mau belajar, itu problem lagi itu. Problematika yang terbaru itu ya. Nah, itu taufiq wa huwa alaihi syaqun, dan dia habis-habisan bertumpus-tumpus untuk belajar, lahu ajron, dapat 2 ganjaran. Masya Allah. Jadi dari poin ini kita ingin sampaikan ada atau Islam datang tidak hanya berbicara mengenai kualitas. Ya, kita kerja nggak mungkin hanya berkualitas, gajinya dikit gitu ya. Berkualitas juga, kita juga mau kualitas yang besar. Oke, kalau seperti itu ya, insya Allah ya. Jadi sekali lagi dialog tadi, saya mau tanya, ada yang ngaji 1 hari 1 juz? Saya sedang tanya kuantitas nih, belum tanya kualitas nih.
Kalau belum ada, nah silakan perkuat kuantitasnya sembari menjaga kualitas yang mungkin saya lihat dari wajah bapak-bapak semua ini sudah berkualitas di bidang Qurannya ini. Gitu ya, minimal murojaahnya tatanya saya sudah yakin insya Allah, maka setelah kuat sesi atau sisi kualitasnya, perkuat kuantitasnya. Siap semua insya Allah? Nah, ini dia kita berbicara Al-Quranul Karim, agama yang sempurna, agama Islam, dan Al-Quran, kitab suci yang sempurna, yang tidak hanya diterapkan dan juga tidak hanya dibaca, tapi diterapkan dan juga dibaca. Karena apa? Gelar kepakaran Al-Quranul Karim pun berbeda-beda. Ada gelar orang yang memahami kandungan dalam Al-Quranul Karim, namanya mufasir. Yang mana mufasir hari ini khususnya belum tentu hafal Al-Quranul Karim. Dia bisa memahami makna-makna mengenai teks dan konteks, tapi belum tentu bisa hafal atau bahkan belum tentu akurat cara bacanya. Ada gelar yang lain, hafal Al-Quran dengan nama Al-Hafidh. Tadi kalau perempuan mufasiroh, kalau hafidh perempuan hafiloh secara gramatikal. Tentu SDM ini pun belum tentu menguasai Al-Quran seutuhnya. Baru bisa hafal saja. Yang hafalannya pun belum tentu bacaannya benar dan fasih. Mungkin fasih untuk masyarakat awam, tapi belum tentu fasih di mata SDM yang dinilai pakar di bidang terkait. Ada lagi mujawid, orang yang fasih cara bacanya. Yang cara baca fasih juga sama. Belum tentu hafal 30 juz, dan juga belum tentu memahami ilmu mengenalkan, belum tentu juga mengamalkannya. Sebaliknya, kalau istilah amil ini nggak ada gelar ya, siapapun itu yang mau mengamalkan Al-Quran, sama juga orang yang mengamalkan Al-Quran belum tentu juga bacaannya akurat, belum tentu juga memahami kandungan inti dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita akan bicara 3 kategori pemahaman kita terhadap Al-Quran. Pertama, level tadabbur. Level apa? Tadabbur itu kita membaca, merenungi ayat-ayat, misalkan kisah Nabi Nuh, merenungi kisah Nabi Syuaib yang hidup dalam dunia bisnis, kuliah bisnis ekonomi, baca kisah Nabi Syuaib, oh jangan curang, harus jujur. Nah ini istilahnya nggak perlu tafsir ini. Kita baca terjemahan pun kita bisa meresapinya dan kita bisa menjadikan sumber inspirasi kisah-kisah para nabi ini. Maka namanya tadabbur itu apa? Mencari inspirasi dari suatu ayat. Khususnya ayat-ayat yang berkenaan dengan histori atau sejarah kenabian, gitu ya. Kisah orang yang pelit, nggak mau berbagi, menimbun harta yang nggak dibagikan. Contohnya Korun. Ibaratnya ini seorang orang tua, kisah ke anaknya pun tanpa perlu tafsir udah tahu deh. Melihat hal-hal terkait. Ada yang kedua, level lebih tinggi lagi daripada tadabbur, namanya tafsir. Tafsir tentu berbeda dengan terjemah, Bapak Ibu. Hafizakumullah, terjemah Al-Quranul Karim tidak bisa mewakili ya esensi kualitas bahasa Al-Quran. Saya berikan contoh simpel saja, bapak-bapak, ibu-ibu yang jago bahasa Inggris, yang biasa baca bahasa Inggris, saya berikan contoh, misalkan baca novel, misalkan novel Harry Potter yang aslinya bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris, mendingan baca buku asli bahasa Inggris atau milih buku baca yang terjemahan. Bahkan nonton filmnya pun nggak butuh subtitle, bisa jadi ada distorsi makna di sana. Walaupun mungkin kecil, bagi orang awam mungkin nggak distorsi, bagi Anda yang merasa pakar atau mendalam, tentu itu merupakan suatu keliruan. Ini sifatnya karangan manusia. Apalagi yang diciptakan oleh Sang Ilahi, Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjemahan Al-Quran sifatnya hanya membantu. Dia tidak bisa menandingi kesakralan dan kedalaman bahasa Al-Quran serta i'jaz kemu'jizatan Al-Quranul Karim. Sama kalau yang lain ini, secara komedi misalkan, contoh lagi aja, karena yang kita di dunia kontemporer. Kalau kita mendengar komedi orang Amerika, orang Barat, dan tentu kita ketawa. Kenapa? Selera humornya beda. Begitu ya. Nah, sama juga dengan Al-Quranul Karim. Selera bahasanya tidak sama dengan kita. Jadi ya, untuk mendalaminya, maka kita hari ini nih, most of us can speak English well. Yang berkopiah, yang berjanggut, yang bergamis, yang berkerudung, yang bercadar, bermukena, mayoritas jago bahasa Inggris. Walakin kaminna yatahaddatsun Arabiyah.
Tapi berapa banyak, berapa sedikit di antara kita yang berjanggut, yang berkopiah, yang bersarung, yang bercadar, berhijab, mampu membaca atau memahami bahasa Al-Quranul Karim, bahasa Nabi kita, yaitu bahasa Arab. Maka ini motivasi pertama dan utama ini. Ya, bagi kita yang ingin menjadi SDM argumentatif, ini ada flyernya tertulis. Wah, ini aja judulnya yang saya berikan, menjadi pegiat ilmu Quran argumentatif nih dia. Ya, pastikan menguasai bahasa Arab. Orang, saya ingin menyamakan manusia, ingin bedah ginjal, bedah sebagainya, tentu masuk kedokteran hari ini. Dan syarat utama kedokteran adalah menguasai bahasa Inggris. Kalau ada di antara pendaftar yang tidak menguasai bahasa Inggris, tapi ingin tetap menyamakan jiwa manusia, tetap bisa. Tapi bukan level bedah syaraf, bedah macam-macam. Levelnya pijat akupuntur. Levelnya level bekam, gitu ya, hijamah. Mulia semua, nggak ada nggak mulia. Tapi tentu levelnya berbeda. Kemuliaannya juga Allah akan berikan nanti secara hal yang berbeda. Nyambung ya? Jadi kalau tidak bisa bahasa Inggris, masih bisa menanyakan dengan pijit-pijit. Ya itu mulia juga. Nah, itulah ilustrasi kita dengan Al-Quranul Karim. Nah, baik. Ini sekarang pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan kedua. Ini bapak-bapak yang hadir di sini rutin. Sekarang nggak setiap hari sekarang. Rutin sepekan sekali belajar ilmu tajwid atau tahsin. Atau coba lagi-lagi tanya kanan kiri sekarang. Nah, ngaji Al-Qur'annya belajar di mana? Nah, boleh silakan. Yang mau aja sekarang ya. Nah, ini dia. Boleh. Ngaji Al-Qur'annya di mana dan berapa banyak sepekan? Boleh juga seperti itu. Ini untuk melihat kualitas kita nih. Ngaji sendiri gitu ya. Jadi nggak berguru gitu ya. Jadi kayak Nabi pun belajar sendiri gitu ya. Selevel Nabi Muhammad SAW sendiri belajar kepada malaikat Jibril alaihi salam. Jadi nggak masalah Bapak, insya Allah kita sampaikan. Nah, bahwa di bulan Ramadan, di luar malaikat Jibril datang membawa wahyu, di luar konteks itu, yang waktunya bisa variatif. Kalau kita bisa random, tergantung konteksnya. Di luar penurunan wahyu, Bapak Ibu hafizakumullah, malaikat Jibril datang per tahun sekali. Oh, ini istilah sidang ini dia. Ataupun boleh juga kita artikan evaluasi tahunan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi di bulan Ramadan. Khusus di Ramadan, suatu Ramadan, malaikat Jibril datangnya 2 kali. Mungkin kita sering dengar. Yang Nabi merasakan, oh ini indikator kayaknya tahun terakhir saya nih di bulan Ramadan ini. Gitu ya, biasanya datangnya evaluasi setahun sekali, ini waktu berkan 2 kali, indikator, wah kayaknya ini Ramadan terakhir saya. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu hafizakumullah, selevel Nabi saja yang terbaik masih membutuhkan evaluasi dari guru. Apalagi kita yang mungkin ngajinya 1 hari 1 surat, 2-3 surat, yang bahkan mungkin tidak hafal Al-Quran, maka pastikan jangan pernah qanaah di bidang agama. Kalau kita mau hidup simple life, mau hidup yang zuhud, yang qanaah, zuhudlah, qanaahlah dalam perspektif keduniaan. Yang mungkin uangnya banyak, tapi hidupnya nyantai, ke mall pakai sandal jepit gitu lah ya. Bahkan mungkin nggak mau punya mobil, misalkan uangnya diberikan derma, silahkan. Ya, finansialnya besar, lulusan S3 luar negeri, rumahnya nyari yang simpel-simpel. Silahkan, tapi kalau agama, jangan pernah qanaah, jangan pernah zuhud, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah apa, Bapak Ibu? Jangan pernah kita menjadikan kualitas sebagai tumbal bahwa kita tidak siap berinteraksi kuat secara kuantitas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap semua insya Allah? Jadi pastikan kita di kajian, walaupun saya belum berbicara mengenai pegiat yang argumentatif, kayaknya kurang pas ini. Audiensnya bukan audiens akademisi Al-Quranul Karim. Jadi saya agak geser, jadi materinya sedikit terdistorsi, tapi tidak mengurangi esensi kajian kita hari ini. Ya, pastikan kita sebagai kaum muslimin jangan pernah zuhud dan qanaah berinteraksi dengan agama, baik interaksi hablum minallah
ataupun hablum minannas. Hablum minannas tadi itu berbagi kah, berderma kah, mengajak orang yang nggak sholat menjadi sholat kah, gitu kan? Ada pungli kita tahan lah. Nah, jadi sama juga ini. Ada orang bayar dan sebagainya, kita berani. Ada preman, kita berani, nggak cuma diam doa saja. Nah, itu seperti hablum minannas. Yang hablum minallah sesuai dengan kajian kita hari ini. Nah, begitu ya. Itu apa? Pastikan ngajinya banyak, ngajinya kuat, ngajinya berkualitas, dan khususnya buat, mohon maaf, kalangan yang bukan akademisi Al-Quran, pastikan punya guru. Pastikan apa, Ibu? Punya guru. Gurunya bukan cuma guru yang ceramah, ini bukan guru ceramah cuma sehari, sepekan sekali mungkin. Sepekan 2 kali, di kantor juga sekali. Ceramah yang saya sampaikan hari ini, kalau di dunia umum namanya motivasi, motivator ini saya ini jadinya. Namanya juga sebenarnya kita sebut ustaz, kalau dalam dunia umum, waiz, sang motivator. Nyambung ya? Tugas pertama dan utama ustaz di bidang ilmu agama, belajar langsung. Mengajarkan langsung sebagaimana malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dialog iman, hadis iman. Malaikat Jibril datang, kakinya saling bertemu, sikutnya atau ya, duduknya sangat rapat. Kalau istilahnya apple to apple, face to face. Sekarang pun sudah ada Zoom. Gitu ya, sudah bisa ngaji via online dan lain sebagainya. Bahkan mushaf pun telah terimprovisasi. Bukan esensinya, tapi hal-hal sekundernya. Misalkan apa? Dulu mushaf nggak ada harokat, nggak ada titik. Bagi yang mungkin pernah belajar agama sedikit-sedikit, ada istilah Arab gundul. Itu gundul baru nggak ada harokat. Dulu nggak ada titik, itu more than gundul. Udah gundul, maaf, mungkin pitak lah gitu ya. Kenapa? Kalau kita nggak ada harokat doang, kita masih bisa dibilang Arab gundul. Saya berikan ini jarak ini ya, nggak pakai tipis-tipis gitu deh ya. Ya, kita sebut saja contoh Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih titik, nggak pakai harokat. Ini Arabnya gundul ini Bapak Ibu. Dalam istilah kita, di Arabnya nggak ada istilah gundul, harok tuh dia. Ya, ini istilah kita saja di Indonesia. Nah, ada yang lebih senior lagi, titiknya juga nggak ada. Gitu ya. Sehingga ada satu ayat contohnya seperti ini. Ayat Quran ini. Ya, silakan dibaca boleh. Nah, ini more than gundul ini ya. Nah, udah gitu ya. Nah, ini dia. Wah, itu kita nggak tahu nih. Dulu Islam belum sampai, mungkin ke Nusantara, ke Indonesia belum sampai. Gimana? Akhirnya ulama pun berpikir bagaimana bacaan Al-Quran bisa diakses bahkan untuk mereka yang tidak bisa bahasa Indonesia. Lahirlah titik-titik pembeda antara bata dan juga fa. Oke? Bata fa kan fisiknya sama Bapak Ibu semua. Yang beda adalah titiknya, titik distingsi, pembeda. Jim ha kho diberikan pembeda yang sangat substansial, fundamental. Masih belum bisa juga dikasih harokat dan sukun. Kalau di atas garisnya agak miring fathah, di bawah kasroh, ada buletannya doma dan lain-lain. Seperti W kalau istilah kita, tasydid dan lain-lain. Masih belum bisa juga. Hari ini sudah dikasih warna. Yang pink ikhfa syafawi, yang hijau idgham bila guna, yang ungu iklab. Masih belum bisa juga. Ada guru-guru online atau guru-guru yang siap privat di luar jam kerja atau bahkan di waktu istirahat kerja. Masih belum bisa juga. Malaikat maut yang masuk ngajar ini nih. Nyambung ini ya. Jadi keislaman kita ini luar biasa Bapak Ibu hafizakumullah, Masya Allah. Jadi kalau kita ingin menantang Barat di bidang dunia tentu sulit. Drone kita belum seberapa, alat-alat kita belum seberapa. Ya, kita diskusi dulu apa ya. Ini mohon bagi yang diskusi mohon ditahan dulu suaranya biar tidak pecah suara kita. Aha, siap. Nanti ada momennya insyaallah. Nah. Ya, kita lanjutkan. Di bidang dunia kita sangat sulit. Ya, menantang Jerman quality di bidang tertentu, menantang standar Amerika. Di bidang agama pun kita sangat sulit untuk menantang Saudi, menantang Mesir di bidang agama. Jangankan Mesir, Saudi, menantang non-Arab semisal Hindustan, Pakistan, India, Bangladesh, ataupun Afrika Tengah. Di bidang agama pun kita belum sampai di sana.
Mungkin spirit beragamanya kuat. Secara spirit. Ya, tapi tidak lebih lanjut, tidak ada follow up-nya ini, pendalaman, sehingga tokoh ulama Indonesia yang go internasional ada, tapi sedikit. Coba, mohon Bapak Ibu, spill siapa tokoh-tokoh Islam di Indonesia atau Nusantara sejak dulu yang namanya mendunia, sepengetahuan kita. Silakan. Coba kita spill. Quraish Shihab, 1. Masih ada. Yang lain silakan. 2. Oh ya, enggak. Minimal nih lebih dari 10 nih dari jari saya nih minimal. 2. Sudah Hidayat. Oke, kita anggap 3. Zaul Samad 4. Saya ada Bantani 5. Dari ratusan juta Indonesia yang hari ini hidup dan digabung mungkin miliaran dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya, baru 5. Gimana, Pak? Nanang. Oke, saya nggak tahu siapa, tapi kita anggap saja benar. 6. Kita anggap aja ada Asyik Nanang. Kita anggap aja ya. Ya, mungkin saya belum tahu ini ya, karena saya nggak tahu. Oke. Ada lagi nggak? Oke, Gus Baha 7. Walaupun Gus Baha tokoh, beberapa nama tokoh lebih nasional, tapi kita oke kan saja dulu. Dr. Rashid, Bapak bisa meyakini dia go internasional? Tokohnya bukan cuma pernah ke internasional itu kan. Menjadi tokoh juga internasional. Kita anggap saja iya, 8. Syekh Imam Khatib Amin Al-Kabawi, ulama klasik atau ulama pra kontemporer. Oke, 9. Gus Dur, oke, kita anggap 10. Dari ratusan juta umat Indonesia nih. Oke, mentok di angka 10. Tokoh-tokoh Hindustan, ada Ahmad Didat, itu yang dibilang ini dua agama. Ada Fazlur Rahman walaupun agak miring. Kita lihat dulu, ada pergerakan tertentu, Maulana Ilyas, ada tokoh-tokoh yang lain. Ya, kalau kita ke barat, mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah ke Jepang, ada yang pernah ke barat. Ya, kalau di bidang agama hari ini, kalau orang kuliah barat ini agama, dosen-dosennya didominasi orang Hindustan selain orang-orang Arab. Orang Hindustan itu India, Pakistan, Bangladesh gitu ya, anak pecahannya Nepal dan sekitarnya. Kita yang katanya jumlahnya paling banyak, walaupun sekarang sudah menjadi kandidat kedua mungkin dengan Pakistan, ya kita anggap saja masih juara 1 secara kuantitas, tapi kita belum bisa menguasai dunia, baik dunia umum ataupun dunia agama. Karena apa? Ya, minimalisnya di bidang agama kita ini. Ya, nah coba kita perkuat kembali Bapak Ibu hafizakumullah, perkuat ilmu agama, perkuat kembali. Dulu kalau Isa orang Minang apa? Orang Minang anak muda tinggal tidur di surau. Nggak cuma tidur doang, tidur sambil ngaji gitu ya. Hari ini Masya Allah tinggal kenangan gitu kisah kita. Ya, palingan kita kalau nantang ya nantangnya tetangga terus, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Makanya bola pun tantangannya ASEAN juga. Ya, tidak menantang Nigeria, enggak Thailand, Malaysia, Singapura. Itulah. Lebih lanjut, pastikan kualitas umat Islam khususnya di Indonesia naik. Begitu ya, kita baru 10, ntar nambah 11, 12, coba 20, 30, Masya Allah. Saya tidak dalam, tapi kita mencoba untuk menaikkan rating kita. Nah, dimulai dari interaksi. Jemaah-jemaahnya yang kuat dengan Al-Quran Karim. Gitu insya Allah ya. Nah, jadi kita di poin ini semoga sepakat dan semoga setuju bahwa interaksi dengan agama tidak hanya kualitas namun juga kuantitas. Bersiap semua insya Allah. Nah, jadi berkuat. Dan berikutnya adalah cari guru. Ini kultur Islam ini. Ya, nonton YouTube ceramah boleh. Hadir seperti ini sekali boleh. Tapi ini bukan berguru Bapak Ibu. Ini yang mendengar motivasi, yang berguru berjumpa langsung, sifatnya kelas, mungkin Bapak Ibu udah bukan levelnya sifat kelas, yang mungkin levelnya adalah privat, berjumpa, membaca Al-Quran Karim. Oke, begitu ya. Nah, coba sekarang
Tadi kan ngajinya, sekarang kita melihat sekarang Bapak Ibu kualitas ngaji sekarang. Nah, sekarang kita berbicara kualitas ngaji ini ya. Simpel saja. Ya, ada ayat wa ila rabbika farghab, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke sini, saya mau tanya dulu. Bapak Ibu hafal surat Al-Ikhlas? Hafal ya? Coba dua-dua, maaf ini lagi tidak wajib tapi saya rekomendasikan. Ya, saya tidak bisa memerintahkan, hanya rekomendasikan. Coba dua-dua Al-Ikhlas saja, tapi ngajinya wasol. Sambungin ayat. Misalkan basmalah ke kulhu, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu, tapi Bismillahirrahmanirrahim disambung. Menjadi ahad, misalkan nggak kuat, ulang kulhu ahad nyambung ke Allahu Samad. Berhenti di Allahu Samad, misalkan ulang di Allahu Samad nyambung ke lam yalid. Oke, setiap berhenti akhir ayat nggak lanjut setelahnya, tapi ngulang sambung. Oke. Sekarang kita akan melihat kualitas ngaji selevel Al-Ikhlas kita. Siap semua insya Allah? Tenang saja, nggak bakal dibully insya Allah. Ini hanya mengukur tes, ya kan? Nah, tes yang tidak ada unsur pembulian insya Allah. Ya, nggak usah ngiklan ya, karena Al-Ikhlas insya Allah kita hafal semua. Bocah pun insya Allah hafal. Silakan dua-dua, tidak wajib, tapi saya rekomendasikan baca Al-Ikhlas disambung. Silakan. Boleh dua-dua. Biar mungkin ada yang malu, makanya suara kenyang-kenyang rame-rame. Jadi kedengeran ada loh. Nah, ya silakan. Dua-dua boleh, silakan dua-dua. Nah, dua-dua silakan disambung ayat. Misalkan Bapak, misalkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di Al-Fatihah Pak ya. Sekarang di Al-Ikhlas. Nanti kita spiral deh insyaallah. Ya, silakan dua-dua. Sambung. Biasanya kan berhenti Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita mau sambung ayat ini. Nah, silakan. Suaranya kencengin nanti nggak kedengeran orang lain. Silakan. Dua-dua aja, dua-dua silakan Bapak Ibu. Bertiga juga boleh, berempat juga boleh. Yang nggak punya teman boleh bertiga Bapak, silakan. Ya. Oke, coba kalau gitu kita bareng-bareng aja. Sebagian besar mungkin malu dan lain sebagainya. Kemungkinan besar bisa. Coba kita spill ya. Basmalah ke kulhu. Rame-rame saya mulai basmalahnya tapi saya nggak ikut. Yuk kita baca bismillah ya. Isti'adzah dulu tahu bareng-bareng. A'udzubillah. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau saya sambung isti'adzah ke basmalah, bunyinya kira-kira gimana? Minasyaitonirrajim bismillah, minasyaitonirrajim ma bismillah, minasyaitonirrajim mi bismillah, atau minasyaitonirrajim mu bismillah. Mi, kenapa mi? Nah, ini kita sudah mulai argumentatif nih ya. Tapi si argumentatifnya sifatnya Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Pak ya, udah dapat ya? Ulang tanpa interupsi. 3, 2, 1. Oke, saya fokus akhiratnya dulu ya. Yang lain nggak dikoreksi dulu. Kita fokus satu-satu. Basmalah ke kul huwallahu ahad. Yo.
Baik, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, benar, karena menjadi sifat naat dalam gramatikal. Intinya itu. Sekarang ulang lagi, kulhu sampai Allahu Samad. Sambung, 3, 2, 1. Nah, pecah fraksi ya, 2 fraksi ini ya. Ada kul huwallahu ahadunillahu samad, ada kul huwallahu ahad, Allahu samad. Yang mau buka mushaf boleh, buka file PDF juga boleh, yang ditulis juga boleh. Qul huwallahu ahad. Sekarang boleh buka mushaf, boleh. Allahu as-samadu. Nah, jadi ini urgensinya kita mengenali cara baca akhir ayat. Kalau istilah iklan bocah itu hingga tetes terakhir. Jadi ngaji itu sampai huruf terakhir pas kita tahu. Mungkin kalau kita ngaji biasanya wakaf. Qul huwallahu ahad. Bener. Tapi bagaimana kalau kita wasal? Ya, di balik berhentinya kita itu sebenarnya harokat itu apa sih? Nyambung ya. Saya sudah menuliskan di sini harokatnya ada doma plus tanwin, domatan, ataupun nanti kalau basic domatain. Oke ya, jadi kalau kita berhenti tapi full, qul huwallahu ahadun. Gitu ya. Jadi yang pasti keliru adalah begini, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa? Kaidah berhenti dipaksain maju. Nyambung ya? Nah, jadi bensin buat kendaraan kecil dipaksain buat mobil gede, istilah gitu. Wah, nggak pas dia itu. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad tidak pas. Kenapa? Karena kondisi aslinya tidak sukun. Dia sukun hanya wakaf, namanya sukun arid. Apa tuh arid? Ada yang tahu arti arid? Arid artinya Pak KW. Jadi ada mat arid di sukun, matnya KW, gara-gara sukunnya KW. Yang ori dia nggak sukun, orinya adalah dom. Jadi nggak cuma onderdil doang yang KW gitu ya. Kondisi harokat dan sukun juga ada yang KW. Harokat juga ada di kajian yang berbeda. Di sini sukunnya KW. Yang orinya adalah harokat. Jadi bunyinya kalau berhenti tapi optimal ahadun. Tentu nggak, kalau gitu doang nggak boleh. Nah, kita bunyikan satu asal. Wasalnya ada lafal Allah jalalah. Lafal Allah ini, lafalnya kalau dibedah ada lam yang sukun. Ya, sekarang kita bacain dulu ya. Nanti akan kita spill kenapa lafal Allah tebal, kenapa nggak tipis nanti. Ahadun. Qul huwallahu ahadun. Allahu samad. Ini gimana cara bacanya ini? Ada hamzah wasal Bapak Ibu. Apa tuh hamzah wasal? Silakan yang mau jawab. Hamzah wasal. Kalau saya nggak dua-dua, langsung yang mau jawab. Apa tuh hamzah wasal? Hamzah yang hanya dibunyikan atau hamzah yang tidak dibunyikan saat wasal. Sifatnya menemani awal kata yang sukun. Jadi ini volunteer Bapak Ibu. Jadi bahasa Arab tidak mungkin diawali oleh sukun. Bahasa Indonesia bisa. Contoh, endang. Enjang. Itu diharapkan sukun itu. Endang. Prayitno misalkan. Atau bahasa Inggris, ada P, psikologi. Bacanya nggak gitu ya, psikologi gitu kan. Ada apa lagi? Strong. Itu sukun tuh. Kalau diharapkan strong, sini sukun. Bagi kita yang nggak bisa, aku mah strong. Gitu kan. Disetrongin lah ya, strong. Bahasa Inggris dan Indonesia kalau diarabkan ejaannya bisa diawali sukun, endang, enjang dan lain-lain. Bahasa Arab nggak bisa. Bahasa Arab tidak ada satupun awal kata yang diawali sukun. Aslinya ada, tapi nggak mungkin secara logika bahasa. Ihdinya Bapak Ibu aslinya bunyinya dina. Coba latihan kan. Dina. Gitu ya. Alhamdulillah aslinya ini, aslinya dulu ya, di alam basicnya ini alhamdulillah. Coba alhamdulillah. Sulit buat kita, sulit apalagi buat native speaker juga sulit. Karena sulit dalam konteks dasar bahasa diminta siapa yang siap menjadi volunteer, relawan untuk seluruh awal kata yang diawali sukun. Hamzah bilang saya siap.
Ini kajiannya akan melebar lebih lanjut. Hamzah nggak punya fisik. Hamzah minjem fisik alif. Jadi fisiknya fisik alif, statusnya status hamzah. Oke? Fisiknya fisik alif, statusnya hamzah. Kayak susu beruang. Namanya susu beruang, isinya susu sapi, bukan beruang ya. Apalagi iklannya, naga gitu kan. Mau kayak macam-macam lagi, mereknya lagi ada burungnya, kan Nestle kalau nggak salah itu dia. Namanya macam-macam, intinya susu sapi. Sama kayak ihdina, fisiknya kalengnya kaleng hamzah, kaleng alif, statusnya status hamzah. Nah itu dia. Jadi hamzah wasal datang untuk dari awal kata yang sukun. Nah di sini Bapak Ibu, Allah. Ketika ahadun kalau dibedah tanwin, tanwin itu aslinya adalah nun sukun yang enggak tertulis secara format real tulis Al-Quranul Karim. Jadi ditulisnya kalau kosongan kayak Arab gundul kayak gini dia, ahadun. Bertemu lafal jalalah, saya berikan kaidah simpel karena mungkin ini akan dibahas di kajian-kajian, saya merekomendasikan belajar ilmu tajwid lebih lanjut. Ada benturan dua sukun. Coba saya mau tanya nih. Qul Allahumma malikal mulk. Biasanya ngajinya apa gitu ya? Kalau yang nggak tahu, saya kasih tahu. Kalau ada benturan dua sukun Bapak Ibu, maka sukun pertama didominasi cara baca kasroh. Nah di sini ada sukun nun dan juga ada sukun lam, maka sukun pertama diapain biar nggak benturan? Dikasrohkan. Ya Bang ya, ini kaidah besar nih. Bila ada benturan dua sukun, tabrakan dua sukun, biar nggak benar-benar tabrakan, mau tabrakan, kasrohkanlah sukun pertama. Kalau nggak bisa kasrohin, tabrakan nggak bisa bunyi. Qul huwallahu ahadun Allahus somad. Tabrakan nggak bisa jalan dia. Untuk ngelesnya kasih kasroh. Jadinya gimana? Qul huwallahu ahadun Allahus somad. Nyambung Bapak Ibu semua ya. Jadi ini hilahnya atau cara teorinya, kalau ada pertemuan dua sukun, maka kasrohkanlah sukun pertama. Sehingga cara bacanya, yuk kita ulang ya. Sudah saya spill tadi, yuk Qul sampai Allahu Somad. 3, 2, 1. Iya, ahadu nillahu somad. Hamzah juga sama kayak di Al-Fatihah misalkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Nggak bisa. Atau nasta'inu ihdina. Karena dia hamzah wasal. Maka kalau kita baca sambung, nasta'in, yang harokat aslinya adalah domah, maka penting ini, pesan saya buat Bapak Ibu semua. Kenalilah harokat akhir ayat. Atau harokat ayat tempat di mana kita bisa wakaf. Kalau dia iya karena berdua ya karena stain ketemu hamzah wasal, maka si hamzah wasal nggak dibunyikan, langsung dia bentrok dengan sukun. Jadi kira-kira bunyinya bagaimana? Coba iya kayo sampai ihdina aja. Iya karena budu nuhdina. Coba Ibu ya. Jadi bukan nu ihdina, melainkan nasta'inu binas sirat. Oke, ini basic. Sekarang saya mau nanya yang tidak basic nih dia. Mungkin sebagian pengkaji ilmu agama juga mungkin belum tahu. Huruf lam kita biasanya membaca dengan tipis atau tebal. Kalau yang nggak tahu saya sampaikan Bang, maaf, bunyinya tipis. Lakum bukan lakum. Tebal tipis itu begini Bapak. Apa itu tebal? Penuhnya mulut dengan suara. Ilustrasinya nih, ini nggak sunnah, ilustrasi aja. Orang makan bakpao terus ngomong, bocah pada kemono. Siapa tuh? Itu bocah tebal-tebal. Olu, ola, roto, itu tebal. Apa tebal? Imtila'ul fam bil saut. Mulut memenuhi suara. Jadi abstrak ya. Karena suara itu nggak bisa kita lihat secara fisik. Tapi ada secara esensial. Jadi coba kita bunyikan ro, ro. Itu namanya tebal. Kalau tipis lawannya, mulut tidak penuh dengan suara. Coba ba. Ya nggak bo. Ini botil ini Pak. Ini perkara botil. Nggak bisa. Perkara lah batil. Bukan botil ya. Walaupun bahasa Indonesia boleh-boleh aja ya. Diarahkan bukan botil. Ini perkara yang batil. Bukan botil. Nah, huruf lam didominasi cerahnya tipis.
Coba la. Bunyinya wukum apa lakum? Lakum. Oke ya. Dan lain-lain. Jadi bunyinya enggak waliyadin, tapi waliyadin. Wali, enggak ditebalkan. Tapi lam untuk bacaan qiraat pada umumnya ada satu kondisi harus dibaca tebal. Kapan itu? Ketika berada di lafal Allah, lafal jalalah. Dan sebelum lam dibaca dhamma atau fathah. Ya, misalkan Abdullah. Abdullah. Jadi Abdullah namanya ya. Abdullah. Pertanyaannya, kenapa nama Allah dibaca tebal? Kenapa nggak dibaca Allah? Sebenarnya mudah, tapi nggak masalah. Silakan. Kenapa nama Tuhan kita dalam ejaannya Allah bukan Allah? Allah Kristen. Apakah istilah Allah Kristen sudah diucapkan oleh orang Eropa atau bahkan orang Arab di era Nabi? Itu kan yang ketemu sekarang. Indonesia, yang mana Indonesia dulu belum merdeka, bahkan dulu belum terdeteksi mungkin di era tersebut, begitu kan, secara sejarah. Ada lagi, tidak kita apresiasi Bapak. Benar itu, tapi itu poin-poin sekunder. Kenapa nama Tuhan kita lamnya harus tipis ditebalin Allah? Kenapa enggak Allah? Kalau sebagai kafir, iya Alhamdulillah. Tapi kenapa enggak Allahus Samad? Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Kenapa harus kita tebalkan? Oke, sekarang kita jelaskan filosofinya. Ini dia. Saya mau tanya dulu, 3 dewa yang paling prestisius di Makkah atau di Ka'bah di era jahiliyah. Boleh di-spill? Ya, sebenarnya kita nggak perlu tahu ya, tapi ini kan kayak ada pengetahuan umum kita gitu ya. Kita nggak akan mengimani, tapi pengetahuan umum kita. 3 dewa paling sakral untuk Arab jahiliyah. Apa? Sekali lagi? Lata, Uzza, Mana. Oke, secara spellingnya ada yang keliru. Dewa pertama, saya tidak dalam rangka membela dewa, bukan. Tapi kita ingin belajar spellingnya, cara bacanya. Nama dewanya bukan dewa Lata. Ini sebelum kita mengenal Allah ini. Dewa, ayatnya begitu. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Namanya Al-Lata. Ingat, kaidah tajwid. Kalau kita wakaf ini, ahadun apa ahad? Kalau kita berhenti, qul huwallahu ahadun apa qul huwallahu ahad? Ahad. Al-Lata kalau wakaf bunyinya apa? Apakah Al-Lata juga? Tidak, tapi apa? Nama dewanya di Quran, nama dewa bukan dewa Al-Lata, nama dewanya Al-Lat. Ada matnya, dewa Al-Lat. Sampai ke Republik kita dikonsumsi dewa Lata. Al-nya dihapus, harokat fathahnya dieksistensikan. Nyambung ya? Tentu secara cara baca akidah kita nggak melenceng, menang. Karena kita nggak meyakini ini. Tapi secara cara baca itu keliru, nyambung ya. Jadi tidak ada istilah dewa Lata. Dewanya namanya apa? Al-Lat. Oke, dewa Al-Lat. Kita sedang bahas 2 dewa lainnya. Kita fokus di sini Al-Lat. Bacaan riwayat kita harus kalau ada ta maftuhah atau ta murni ta, kalau wakaf dibaca ta ya. Kalau ta marbutoh, rohmah misalkan. Rohmatu, kalau wakaf jadinya apa? Rohmat apa rohmah? Rohmah ya, karena ta marbutoh. Apa itu marbutoh? Terikat. Tertekan kontrak. Bisa Anda hanya tak kalau wasal. Kalau wakaf kembali ke hak. Nyambung nih? Namanya marbutoh, tertekan kontrak. Ya, dia cuma nyewa doang. Anda kita bunyikan tak kalau cuma wasal. Atau tidak, rumah ini buat digunakan tapi jangan dijual. Punya saya. Beda maftuhah. Maftuhah terbuka. Mau diapain aja punya gua nih. Nyambung ya? Itu bedanya maftuhah dan marbutoh. Maftuhah independen, marbutoh mohon maaf sewa. Minjem. Nah, itu bacaan kita kalau wakaf afara'aitumul Lat. Dewanya Al-Lat. Tapi ada namanya qiraat. Qiraat itu disiplin ilmu membahas variasi baca Al-Quran. Ada qiraat namanya Kisai. Qiraat apa? Ini mazhabnya Al-Kisai. Ya, kita kalau mazhab kan fikih, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ya, dalam bacaan Quran juga ada mazhab.
Kalau kita by the way Bapak Ibu, kita ini ngaji pakai mazhab apa? Hari-hari. Ros, nah, itu iramanya itu ya sebagian. Nah, namanya Imam Hafs, qiraatnya Asim. Coba, nama mazhab kita adalah Imam Hafs, coba. Yang kita baca itu hari-hari, yang kita latihankan sendiri, yang kita dengarkan dalam audio-audio didominasi oleh mazhab Imam Hafs. Ya, kalau orang nggak tahu bacanya gini. Ejaannya gini Bapak Ibu. Dibaca Hafiz. Hafiz gua hari ini. Ya, jangan Hafiz ya Bapak Ibu ya. Namanya Hafs. Namanya apa? Nanti kalau masih ada momen kita akan latihan wakaf di 2 sukun. Tapi kayak nggak ada. Kita fokus di sini dulu saya. Kita kembali ke Allata. Alat. Cara bacanya alat. Untuk mazhab Kisai, tak maftuha. Kalau wakaf jadi ha. Bunyinya apa jadinya? Kira alat. Taknya ini, teknya diganti ha oleh mazhab Kisai. Jadinya apa? Jadinya apa nih? Alat. Taknya diganti jadi ha. Jadinya apa? Allah. Jadi nama dewa yang kita bilang Lata itu untuk salah satu spelling orang Arab, nama dewanya Allah. 3 dewa paling sakral untuk orang-orang Quraisy jahiliyah. Nama pertama Alat garis miring Allah. Ya, Afalatumul Lata wal Uzza, yang kedua Al Uzza, yang ketiga Wa Manata, dewa Manah. Ya Bang ya. Jadi kalau kita ngomong Allah, ini 2 konteks keindonesiaan kita di era kontemporer, ada agama lain ngomong Allah. Di era kenabian dan pra-kenabian Muhammad SAW, nama dewa salah satunya Allah tadi disebut dewa Allah. Jadi ini pilihan apa? Sama mungkin ada di anak kita yang bisa bahasa Jepang. Saya kebetulan aktivis judo. Ada namanya Ogoshi, ada juga beda Ongos. Tulisannya satu, cara baca beda. Sama-sama bantingan pinggul. Satu dibilang Ogoshi, satu dibilang Ongos. Beda mungkin ucapan orang Osaka dengan Jepang umumnya. Nah sama kayak bacaan Quran juga demikian. Itu ilustrasi gampangnya. Atau yang lain kita. Siapa, siapa, siapo, sopo. Gitu ya. Ada lagi. Apa, ape, apo, opo. Sunda doang beda. Naon. Jauh sendiri kan. Make different than other ya. Apa, ape, apo, opo, naon. Make different than other sih ya. Nah sama di Quran ada gini kan. Ada dewa Allah, ada dewa sebutannya Allah. Maka untuk diferensiasi, distingsi, pembeda antara dewa atau pagan itu dengan Sang Maha Pencipta, ditebalkan lamnya sebagai bentuk sakralisasi. Jadi enggak, nama Tuhannya siapa? Allah. Oh, terlalu tipis cara bacanya. Namanya Allah. Wah, nyambung ya. Bahkan namanya Abdullah. Qul huwallah, kan? Qul huwallah. Nah, kalau lagi istighfar, astagfirullah. Sebagian di kita, Masya Allah, ini luar biasa. Masya Allah, ya. Nyawa ibu ya, ini yang biasa Masya Allah, astagfirullah. Perlu dikarantina cara bacanya kan, diedit cara bacanya. Coba sama-sama istighfar, tebalkan lamnya. 3, 2, 1. Astagfirullah. Sebutkan Masya Allah. Iya, ya, sudah tidak ada lagi cara baca Masya Allah ataupun astagfirullah dan lain-lain. Tentu secara akidah mungkin nggak melenceng, tapi secara cara baca pasti ada kaidah. Sama kayak bahasa Inggris, you are is the best. Silakan analisis ucapan saya bagi bisanya. You are is the best. Kenapa you are the best? Kenapa saya salah? Ada sudah pakai are, pakai is lagi. Tentu secara makna orang paham ya Pak. Tapi secara grammar apa yang jago? Wah ente ngadi-ngadi ente. Udah pakai are tuh bija pakai is lagi ya Pak. Walaupun secara makna gak ada perubahan. Sama dengan cara baca Al-Quranul Karim juga demikian. Mungkin secara makna gak berubah, tapi secara cara baca dan kesakralan berbeda. Maka kesimpulannya apa? Al-Quran atau Islam tidak hanya dijaga secara esensialnya, tapi yang sifatnya cara baca pun kita jaga. Itulah kekomprehensifan Al-Quran. Seperti ya.
kita mengamalkan semangat, kita membaca tafsirnya semangat, dan kita mempelajarinya pun semoga semangat. Saya semua insya Allah. Ya, mungkin materi saya sampai sini dulu saja. Tadi ada tadabbur dan tafsir. Ya, sebelum saya tutup, tadi ada yang belum kita bahas takwil. Takwil ini level pro, level pakar. Kalau tafsir menjelaskan aku, kalau tadabbur mengambil intisari Al-Quran, meresapi, mencari inspirasi. Kalau tafsir menjelaskan makna Al-Quran, kalau takwil membedah kandungan-kandungan Al-Quran. Nah, levelnya level Buya Hamka, gitu ya. Level tadi Gus Baha, dan level takut heran, itu level takwil lah, Pak. Gitu ya. Mungkin bukunya tafsir, tapi kalau mendalami lebih lanjut, tentu masing-masing bidang ada pakarnya. Likulli rijal, setiap bidang ada tokohnya, setiap bidang ada pakar dan maestronya. Cukup dari saya. Untuk sekarang kita berikan waktu atau sesi diskusi tanya jawab. Kita persilahkan. Begitu ya, panitia insya Allah ya. Nah, yang mau diskusi tanya jawab boleh, nggak nanya, saya mau jawab juga boleh, silakan. Nah, boleh Bapak, pakai mikrofon Pak, biar jelas satu publik biar mendengar. Sebutkan namanya Pak, mungkin sudah kenal semua, cuman saya nggak kenal mungkin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya kajian dekonstruktif Pak. Saya bukan assalamualaikum, nggak apa ya? Bapak pagi ini ditumbal Pak. Tumbal dalam konotasi positif, gitu kan. Jadi kalau ya, jadi alumni kajian kita pagi ini pulang kan bawa kado, gitu Pak. Jangan pulang bawa tangan hampa aja. Saya menginstruksikan atau merekomendasikan Bapak Ibu semua, jangan salam dengan bacaan Assalamualaikum. Kenapa? Ada Hamzah Wasol yang termarginalkan di sana. Nggak usah juga formal Assalamu, kebanyakan juga. Simple aja. Assalamualaikum. Coba sama-sama. Assalamualaikum. Simple. Ini bukan hanya Bapak ya Pak. Satu republik Pak ngomong itu Pak. Assalamualaikum. Satu republik Pak. Yang masih mending. Lebih parah lagi. Assalamualaikum. Paling parah gitu ya. Ini level agak di bawah pro. Assalamualaikum. Nah, jadi pastikan jemaah sholat Masjid Al-Aqsa salamnya sudah berbeda. Make different than others. Gitu ya. Silakan bilang Pak. Terbaik. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan. Dengan Bapak siapa Pak? Saya kenal. Kenapa? Dengan Bapak siapa? Oh, Heri. Pak Heri, silakan. Saya mau menanyakan mengenai lafaz Allah. Ya Pak. Di beberapa mushaf itu kan ada Allahnya itu fathahnya itu berdiri, ada yang miring gitu ya. Itu kenapa Ustaz? Baik. Nah, itu aja pertanyaan saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak tahu itu namanya apa? Tulisan tersebut. Yang harokat, sukun, namanya bobot, Pak. Bobot itu ilmu akurasi. Yang bukan di rukun Al-Quran. Nah, by the way, rukun iman ada, rukun Islam ada, rukun Quran ada. Masya Allah ya. Sekali lagi, rukun Quran ada. Saya ganti sekali lagi sebelum ke Bapak ya. Apa definisi Al-Quran? Apa definisi? Al-Quran itu apa dong? Pak, Al-Quran itu apa? Kitab suci, ya kitab suci. Tapi coba jelaskan secara akademik. Gitu ya. Firman Allah. Injil di era Nabi Isa juga firman Allah. Ya kan? Ya, Zabur, Taurat di era kenabian tertentu juga firman Allah. Oke, yang ini nggak kita bahas dulu ya. Nanti silakan dipelajari dan mungkin cari guru yang lain di momen berikutnya. Sekarang saya ingin fokus ke pertanyaan Bapak. Dan sebelum itu saya bicara 3 rukun Quran. Ini dulu aja. Yang untuk apa di kajian yang lain. Hanya stimulasi. 3 rukun Quran. Pertama, pastikan sesuai kaidah gramatikal Arab. Jadi di Quran tidak ada bahasa slang. Kalau istilah kita jadi. Misalnya, ini contoh yang salah. Ngomongnya apa? Gua. Begitu ya. Ini insya Allah mungkin. Karena bahasa slang. Pasti ngomongnya saya atau aku. Nyambung ya? Nyambung ya? Jadi yang pertama, bahasanya bahasa formal. Nggak ada panggilan slang-slang. Weh, lu kesana. Carilah. Nggak ada gitu ya. Pasti ngomongnya anta. Nah, anta kamu. Oke, bahasanya bahasa formal. Bukan bahasa non-formal. Arab tentunya. Yang kedua, sesuai relevan dengan rosem. Nah, ini kajian akademik ini. Kalau kita Bapak Ibu, tulisannya ABC kan nggak pakai harokat, nggak pakai sukun ya. Tapi yang mungkin belajar yang bisa bahasa Spanyol, bahasa Jerman, mungkin kadang-kadang ada A-nya, ada benderanya, translasi gitu kan.
A-nya macam-macam. Saya pun dalam bahasa Arab bisa seperti ini, bisa kayak gini. Oke? Ada bendera untuk apa? Mengakses cara baca dari ejaan bahasa lain. Di kita nggak punya aslinya. Maka ada rukun kedua adalah sesuai dengan Rosam Utsmani. Apa Rosam Tuhan resmi. Rosam ditambah ya resmi. Sampai ke Republik jadilah bengkel resmi. Jadilah bahasa resmi. Aslinya apa? Resmi. Quran tulisan yang kita pegang itu namanya Rosam. Apa itu? Ya Rosam yang resmi. Tulisan resmi, tulisan baku, tulisan rigid Al-Quran. Gitu ya? Sambil kita jadi bengkel resmi dan semua yang namanya resmi. Yang pertama sesuai bahasa formal Arab, yang kedua sesuai tulisan baku Quran, bukan tulisan yang asal karena Quran punya 3 gaya tulis kalau kita bahas sekarang. Yang ketiga sahih sanadnya. Ya, jadi kalau kita kitab yang lain nggak bisa ditemukan cara bacanya yang legal. Kalau Quran dari Nabi SAW sampai sekarang ada cara bacanya dan sambung menyambung. Saya dengan Nabi SAW terpisah 28 generasi di bidang Quran. Saya punya guru Syekh sini dulu ya sebelum ke Bapak ya, kembali ke sini dulu. Saya punya guru 10 diantaranya Syekh Hinus Gholban, punya guru namanya Syekh Al-Fawili Ali Abu Laila, punya guru namanya Syekh Abdullah bin Abdul Azim, punya guru namanya Syekh Allahumma shalli ala Muhammad Ali Al-Haddadi Al-Azhari, punya guru namanya Syekh Ibrahim Al-Ubidi, punya guru namanya Abdurrahman Al-Ujhuri, nama guru berikutnya Ahmad Al-Baqari, dari guru Muhammad Al-Baqari, dari guru Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, maaf Ibnu Syihad Al-Yamani, punya guru Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, punya guru Muhammad As-Samadisi, punya guru Ahmad Al-Muti, punya guru Imam Ibnu Jazari. Bagi yang suka tahajud ada namanya Matan Jazariyah, Muqaddimah Jazariyah. Punya guru namanya Abdurrahman Al-Baghdadi. Punya guru namanya Muhammad As-Soil Al-Misri. Soil, penjual mutiara. Biasanya penjual emas mutiara mungkin nggak jauh ngaji. Ini toko Quran lah. Gitu ya, penjual mutiara yang toko Quran. 15 generasi, belum selesai. Punya guru namanya Ali Syuja atau Akam Abdorir atau aliasnya. Punya guru Imam Syatibi. Ini sudah kelas Andalusia nih. Andalusia, maaf ya. Kurang maneh panjenengan dan gue ya. Semoga aku kembalikan Andalus ke pangkuan kaum muslimin. Amin. Ya. Ali tadi Imam Syatibi, Ali Al-Balansi yang suka bola Liga Spanyol, Valencia, Ali Al-Balansi. Punya guru namanya Abu Daud Sulaiman bin Najah, punya guru Amr Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani Dania. Abu Amr wafat tahun 444 Hijriah. Kita sampai berapa sekarang hidup Hijriahnya? 1445, sebentar lagi 1446. Berarti udah 10 abad ini dia. Abu Amr Ad-Dani. Belum selesai, punya guru namanya Ibnu Ghalbun, punya guru namanya Ali Al-Hashimi, punya guru namanya Ahmad bin Sahal Al-Ushnani, punya guru namanya Ubaid bin Asobah, punya guru Imam Has yang tadi bilang Hafiz. Has yang ke-25, punya gurunya ayah tirinya, bisa keluarga tiri mencekam, ini enggak, ayah dan anak sama-sama pakar, Imam Hasim. Punya guru Abu Abdurrahman As-Sulami, punya guru 5 sahabat di level yang sama. Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. 28 ini punya guru Nabi SAW. Jadi Al-Quran tersambung. Tidak hanya manuskripnya saja. Tapi apa? Kalau kita alumnus kampus, Pak, UI, UGM, Unpad, Al-Azhar, yang dibawa nama profesornya apa nama kampusnya? Nama kampus, nama gedung. Islam, gedung juga ada. Saya S1 juga ada Al-Azhar S2, S3. Tapi apa? Islam keilmuannya membawa dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Alumnus sekolah mana? Manusia makhluk hidup ke benda mati gitu. Gitu ya. Tadi kalau dari guru A ke guru B, makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain, memanusiakan manusia tadi. Masya Allah. Nah, kembali yang pertanyaan Bapak tadi, dobat bukan rukun Quran, sifatnya spek tambahan Al-Quran. Ya gitu ya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya tidak berakhir titik, Pak. Kita butuh belajar, dipermudah, kasihlah titik, kasihlah harokat, gitu ya. Biar mempermudah kita. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak Heri tadi, kenapa tulisannya beda? Karena dalam bahasa Inggris saja ada American style, ada British style, ada Canadian style. Tulisan Quran juga ada stylenya, Pak. Ada style timur, ada style barat. Barat itu bukan Eropa.
Nah, coba saya bertanya sekarang, nggak masalah ya, nama Nabi tenang ya, nggak masalah ya. Coba kalau saya bilang dalam kultur Islam itu mana? Yang pasti bukan Sumatera Barat. Gitu ya, mungkin orang bilang gitu kan. Kalau saya bilang Barat, itu mana Barat itu? Dalam kultur Islam. Syam, oke, yang lain. Saya ceritakan. Ketika kaum muslimin di era Umar bin Khattab sudah sampai ke Mesir, di Mesir Sungai Nil. Islam dibagi 2 blok. Blok timur, blok barat. Blok timur adalah seluruh negeri di timur Sungai Nil. Blok barat adalah seluruh negara di luar Sungai Nil. Itu belum ada national state ya. Masih wilayah seperti dulu kerajaan, kingdom dan lain sebagainya. Nah, yang orang-orang barat dan timur di kemudian hari punya gaya keilmuan yang berbeda. Mazhab fikihnya orang barat, apa tuh barat itu? Maroko, Libya, Tunisia, Aljazair, dulu Andalusia, Spanyol, itu disebutnya Islam versi Barat Maghribah sebelum lahir Islam Europe atau kita Ghorbiyah di situ. Yang timur Mesir, Yaman, Libya, nah tanda baca berbeda, Pak. Yang timur tandanya seperti ini karena lafaz Allah pasti ada matnya, nggak perlu ditandain, nggak perlu dipertegas, sudah tahu orang ada matnya. Yang barat masih perlu dipertegas. Takut-takut cara baca, maka versi Maghribah alias barat, Maghrib Maroko, Al-Masyriq timur, Al-Maghrib barat, gitu kan? Salat Maghrib dikasih tanda alif berdiri atau alif hanjarah, alif yang melambangkan mat. Jadi yang pakai alif berdiri, Pak, kulturnya barat, yang tidak berdiri alias miring, kulturnya tulisan timur. Indonesia gimana? Tergantung. Kalau Indonesia biasa menginduk yang Maroko dan sekitarnya, Maghribah. Walaupun kita mungkin lebih ke timur-timuran, tapi gayanya ke barat-baratan. Itu ke barat Eropa ya, barat versi Islam. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Cara baca sama beda? Sama. Yang beda tadi itu seperti American dan British style-nya saja. Nah, Pak Hari ya. Pak Hari, tahu nggak di Quran ada nama Bapak? Nama Bapak ada nggak di Quran? Ada yang tahu mungkin? Ada nggak nama beliau di Al-Quran? Jawaban saya ada, karena sudah nanya gitu kan. Tapi bukan di riwayat kita, Pak. Di riwayat lain. Nanti Bapak kalau buka surat At-Taubah, juz 11 halaman 3 ada bacaan harin. Kalau bacaan syubah, herin. Oh, gimana heri ya. Tapi bukan bacaan hafs. Bacaannya riwayat syubah, nanti mempelajarinya after ilmu tajwid, gitu kan. Jadi materi pasca tajwid namanya materi ilmu qiraat, insyaallah. Karena lebih seperti itu. Masih ada sisi waktu aja jawab. Bagi ada yang mau diskusi lagi, silakan. Nggak mesti tanya ya, mau mengkritik juga boleh, dialog juga boleh, atau memberikan testimoni juga boleh, nggak mesti nanya. Nggak ada, cukup? Nah, kalau tidak ada, ini dia kajian Al-Quran kita. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu closing atau suatu epilog bahwa kajian khususnya Al-Quran kita, khususnya Al-Quran, didominasi oleh kajian normatif. Ini yang nggak kita bahas, yang sebenarnya saya bahas. Biasanya kalau kita ngaji, nun ketemu nun sakinah, nun sukun ketemu hamzah, hukumnya apa? Coba dijawab, apa hukumnya, Bapak Ibu? Izhar, bagi yang nggak tahu, saya tahu. Selalu yang seperti itu, hampir nggak pernah dibahas. Kenapa nun ketemu hamzah, hukumnya izhar? Ya mengenai ya, kita belum sampai di level kenapa, baru sampai di level apa. Ya memang ya, apa hukum nun sakinah ketemu mim? Hampir nggak pernah dibahas. Kenapa nun sakinah ketemu mim? Hukumnya bla bla bla. Maka level berikutnya, semoga nanti karena sudah semangat para pengkaji Al-Quran di Masjid Aqsa ini, nanti gurunya juga semangat membuka next level. Jadi kajiannya kajian argumentatif. Wah, begitu ya. Tidak lagi hanya ikut taklid mengikuti cara baca, tapi tahu argumentasinya. Argumentasi tidak hanya sekedar menunjukkan Allah ada, itu juga itu akidah nanti. Tapi mengenai kenapa cara bacanya demikian, kenapa tidak demikian, juga ada argumentasi di bidang ilmu tajwid. Semoga berkahi perjumpaan kita, dan semoga setelah pulang ini saya ingin sampaikan, kalau pulang jangan langsung istirahat saja, ceritakan kepada keluarga. Yang istrinya nggak ikut atau anak nggak ikut, sampaikan. Kan walau satu ayat, baliru ani walau ayat. Jadi pastikan lebih lagi, Bapak Ibu, para istri ini khususnya para bapak ini, istri belajar dari ayat itu langsung, masya Allah, gitu ya. Anak-anak dapat materi pertama asal dari ayahnya langsung, masya Allah. Sebelum mereka juga akan belajar dengan guru-guru yang lain. Semoga berkahi perjumpaan kita. Allah bahagiakan kita dengan keluarga.
dan Allah berikan kita semangat untuk habis-habisan di bidang ilmu agama sebagaimana kita hari ini habis-habisan di bidang dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya benar Bapak. Ada waktu ngajar di sini. Ngajarnya apa? Karena lo ngajar apa Pak? Ya. Di sini ada guru enggak Pak? Kalau ada dahulukan yang ahlu Korea. Mungkin kalau ada guru di sini mungkin saya bisa yang sebulan sekali. Kalau di sini nggak ada guru ya, saya sebenarnya ada agenda-agenda. Guru tapi kualitasnya lain. Oke, kalau begitu kita diskusikan di balik panggung setelah ini, Pak. Insya Allah. Direkam sekarang. Insya Allah berkahi semua dan guru-gurunya juga terbaik, pelayan terbaik dan jemaah juga yang terbaik. Insya Allah Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Pamit Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin minum dulu. Bismillah. Sama-sama Pak. Dengan Bapak saya Pak, maaf.